bisa berkumpul, tepatnya saat ini 525 orang, dan berdasarkan pengalaman kemarin yang akan terus bertambah, insya Allah akan seperti kita di level 700-an. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembicara atau narasumber kita hari ini, Profesor Hermanto Siregar. Terima kasih, Prof, sudah berkenan bergabung dengan kita pada hari ini. Lalu juga kepada Pak Dubes Erwidodo, Pak Dubes Gus Mardi, Bustami, ya, yang juga sudah bergabung, dan Bu Delima, ya, yang tidak pernah absen ini, Pak. Bu Delima ini dari mulai kuliah online ekonometrika itu selalu hadir setiap hari itu bareng saya. Jadi terima kasih banyak, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk kepada hari kedua webinar berseri. Insya Allah topik yang akan kita angkat pada hari ini yaitu mengenai WTO dan perspektif ekonomi politik ketahanan pangan nasional. Narasumber yang akan memberikan materinya yaitu Profesor Dr. Hermanto Siregar. Mohon kepada host untuk menampilkan CV dari Pak Hermanto. Oke, Bapak Ibu sekalian, Profesor Hermanto Siregar saat ini merupakan dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen, dan juga saat ini sedang bertugas sebagai Rektor Perbanas. Beliau dilahirkan di Medan tahun 1963, lulus S1 dari Institut Pertanian Bogor, lalu mendapatkan Master of Economics dari University of New England, Australia, dan melanjutkan PhD-nya di Lincoln University, New Zealand pada tahun 2001. Beliau ditetapkan menjadi guru besar bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Manajemen sejak tahun 2007, menjabat sebagai Wakil Rektor IPB tahun 2008 sampai dengan 2016, dan saat ini bertugas dan menjadi Rektor Perbanas Institut semenjak Agustus 2018. Pernah menjadi penasihat ekonomi Presiden Republik Indonesia, anggota Komite Ekonomi Nasional di periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini merupakan Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI, dan pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Dan selama lebih dari 30 tahun sudah berkarir sebagai akademisi. Profesor Hermanto telah menulis lebih dari 180 makalah ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional internasional. Dan kalau saya tidak salah kemarin baru terbit juga, Prof, ya, salah satu jurnal artikel di jurnal internasional berindeks Scopus. Karena waktu kita terbatas, saya akan langsung kepada inti materi kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Profesor Hermanto Siregar untuk memberikan materinya. Insya Allah berdasarkan jadwal kita punya waktu untuk presentasi sampai dengan jam 16.40 atau sekitar 50 menit. Mangga, Profesor Hermanto, dipersilakan. Terima kasih Pak Tony Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu Dubes di WTO, para pejabat dari Kementerian Perdagangan, Ibu Wid dan jajaran dari ITEPS dan pengurus ISEI Bogor Raya semua, dan tentu Pak Moderator juga Pak Tony Irawan. Terima kasih atas kesempatan memberikan saya waktu untuk bisa share dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya sampaikan lebih agak bersifat teori, ya. Barangkali nanti banyak kekurangan, tentu Bapak Ibu yang di Kementerian Perdagangan, apalagi ada juga dari mantan Dubes atau Dubes, ya, ini tentu akan bisa memperkaya. Jadi kalau terlalu teoritis mohon dimaafkan, namanya juga dosen gitu. Diminta oleh panitia menyampaikan topik terkait dengan ketahanan pangan dan WTO. Jadi saya akan sampaikan yang pertama tentang WTO-nya dulu, ya. Jadi mungkin ini bagi yang sudah tahu agak boleh diabaikan saja, tapi saya yakin dari 500-600 orang yang hadir nggak semuanya tahu tentang WTO, dan banyak juga mahasiswa kita yang hadir di sini, jadi sharing untuk hitung-hitung sharing untuk mahasiswa. Jadi terbentuknya WTO ini sebetulnya evolusi, ya, dari pembentukan kesepakatan perdagangan yang cukup panjang, ya. Mungkin bisa dikatakan sejak pertengahan abad ke-19 ketika ada Cobden-Chevalier atau Anglo-French Treaty tahun 1860, ya.
Itu merupakan liberalisasi perdagangan antara UK, Inggris ya, dengan negara-negara Eropa lainnya. Tapi tidak berumur panjang ya, sekitar 13 tahun dia berakhir karena antara 1873 1896 terjadi depresi membuat negara-negara tersebut kembali proteksionistik. Ini saya ambil dari Ravenhill 2005 Global Political Economy. Nah, di Inggris, di Amerika Serikat, Kongres membuat RTAA ya, Reciprocal Trade Agreement Act tahun 1934. Menggeser penentuan tarif yang tadinya oleh Kongres kepada Presiden sehingga untuk kebijakan terkait dengan perdagangan ini ya menjadi lebih cepat ya karena tidak harus lewat Kongres. Sebelumnya dia harus lewat Kongres. Gitu. Bergerak dari kebijakan perdagangan unilateral menjadi bilateral ya yang ditempuh melalui negosiasi. Jadi MFN yang kemarin sudah disinggung ya Pak Samsul maupun Pak Firdaus ya. Jadi prinsip MFN itu sudah dibuat dari sejak tahun 1930-an ini. Ya. Dalam dekade selanjutnya dimasukkan dalam artikel 1 dari GATT tahun 1947, yang esensinya adalah menghilangkan diskriminasi terhadap semua negara mitra dagang. Nah, dipimpin Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya saat Perang Dunia Kedua, negara-negara ini ya berupaya membentuk the Triad of Functional Organizations, dalam area International Economic Relations. The Triad berarti ada 3, yaitu International Bank for Reconstruction and Development, yang sekarang menjadi World Bank, kemudian IMF, dan pada saat itu diniatkan membuat ITO, International Trade Organization, tapi tidak lolos di Kongresnya Amerika tahun 48, sehingga negara-negara tadi itu bersandarlah tetap pada GATT ya. Nah, pada GATT itu artikel 3 ya, kalau artikel 1 tadi pada dasarnya non-diskriminasi. Artikel 3 dari GATT mewajibkan negara-negara anggota tidak mendiskriminasi impor yang telah membayar tarif terhadap barang domestik terkait pajak dan peraturan lain. Nah, GATT pada dasarnya adalah negosiasi perdagangan multilateral untuk menurunkan proteksionisme tarif ya, proteksionisme tarif yang berbasiskan resiprokalitas. Tahun 47 ya dilakukan tahun 47 sampai sekarang, sampai terakhir ya sebelum WTO dilakukan 8 rounds negotiations. Tokyo Round 7379, negara-negara tersebut berupaya menurunkan proteksionisme non tarif. Jadi non-tarif sudah dimulai sejak tahun 7379 ini. Kemudian Uruguay Round tahun 8693 mencakup agenda negosiasi yang panjang, ya, termasuk isu baru, ya, perdagangan jasa, trade, relation, intellectual property atau TRIPS. Ya. Isu tersulit pada Uruguay Round ini adalah kesempatan perdagangan pertanian, terutama terkait dengan negara-negara maju, ya, Amerika dan negara-negara Eropa. Nah, WTO sendiri dibentuk melalui Uruguay Round pada 15 Desember 1993. Jadi ada dispute settlement system yang efisien di dalamnya, dan mulai juga di situ negara-negara berkembang ikut bergabung. Kemudian keberadaan WTO ya secara efektif mulai 1 Januari 1995. Bahan-bahan saya kebanyakan saya ambil dari 2 buku ini ya. Global Political Economy dan International Political Economy. Nah, aturan kesepakatan sejak Uruguay Round yang dicakupnya antara lain bidang pertanian, jasa, tekstil, ya, haki juga ya. Berbagai konsensus GATT yang lainnya dilanjutkan ya penerapannya pada WTO ini. WTO merepresentasikan kontrak antara negara-negara anggotanya, situ berupa aturan-aturan atau rules perdagangan. Di backup dia dengan aturan-aturan dispute settlement understanding ya yang efektif. Jadi ini merupakan hasil pembelajaran sejak berdekade-dekade sebelumnya ya. Nah, WTO adalah rules international organization, beroperasi berdasarkan konsensus. Negara-negara anggota terikat secara legal untuk berlaku konsisten dengan rules yang telah dinegosiasikan. Nah, yang belakang kanan, WTO diasarikan ya ada 3 norma utama ya.
Jadi norma utamanya adalah satu, secara keseluruhan negara-negara anggota menyetujui status MFN tadi ya, non-discrimination norm ya. Yang kedua, norma reciprocity, setiap negara yang mendapat manfaat penurunan tarif negara lain secara resiprokal harus melakukan yang sama. Dan dalam hal ini dituntut adanya fairness, menurunkan tarifnya yang ekuivalen. Yang ketiga adalah norma safeguards, ya, pengecualian terhadap kedua norma tersebut. Bisa diterima bila sifatnya temporer. Ya, jadi safeguard itu sifatnya harus temporer, dan terkait dia dengan masalah balance of payment jangka pendek ataupun adanya suatu goncangan atau gangguan pasar yang parah karena impor. Ya, ada time frame yang dibatasi. Ini saya ambil dari bahan presentasi Pak Firdaus kemarin ya, mengenai gambar ini, jadi Aneks 1A sampai Aneks 4. Itulah agreement yang ada di WTO. Kemudian perjanjian WTO ya, mendorong liberalisasi perdagangan, penurunan hambatan tarif maupun non-tarif, ya, tanpa menutup pengecualian atau safeguard ya untuk hal-hal yang tadi ya, dikatakan jangka pendek itu. Ada perlakuan khusus untuk negara sedang berkembang ya, jadi karena memang berbeda kemampuan negara berkembang negara maju. Dan anggota diharuskan menotifikasi kebijakan perdagangannya kepada sekretariat secara berkala. Lalu ada juga yang disebut dengan Agreement on Agriculture. Ini isu yang paling substansial sejak Uruguay Round ya. Dan untuk produk pertanian dalam pengertian WTO mencakup 3 pilar: market access seperti tarif, non-tarif, safeguard, domestic support, subsidi pertanian ya, export competition, contohnya subsidi ekspor Nairobi. Apa yang kita dengarkan juga ya, dan dari literatur, tantangan terbesar yang dihadapi WTO adalah masalah konsensus negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Jadi perlakuan khusus untuk negara sedang berkembang ini sudah ada, tapi masih banyak yang memandang itu masih kurang memadai ya. Jadi dalam operasionalnya masih dirasakan adanya bobot yang berbeda antara negara-negara maju dan negara berkembang. Menurut Pak Samsul kemarin ya, ini ya, negara berkembang sejak tahun 90-an telah mengkritik kelembagaan WTO terkait sifat eksklusif dan transparansi format daripada Green Room ya. Lalu beban negara berkembang juga meningkat dengan adanya ketidakadilan perjanjian WTO menyusul UR. Sejak 2015 perdebatan tentang reformasi WTO diintensifkan dengan isu yang lebih luas dengan keluarnya berbagai proposal dari negara maju. Nah, Indonesia meratifikasi WTO itu sejak tahun 1994. Jadi walaupun secara efektif tadi dikatakan di sini WTO-nya itu mulai 1 Januari 1995, tapi sejak 1994 sudah diratifikasi karena menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk masuk di sana ya, dan sejak awal 1995 itu sudah menjadi anggota. Itu adalah introduksi sedikit mengenai sejarah daripada WTO. Sekarang kita masuk ke teori ya. Segarkan ya terkait teori ini untuk para mahasiswa ataupun yang non mahasiswa tetapi punya interest di dalam teori. Jadi kenapa penting melakukan perdagangan? Karena memang gains daripada perdagangan itu ada ya, atau cukup besar gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat literatur ya, gain from trade itu ada consumption gains ya, consumption gains, ada production gains. Jadi consumption gains itu kita lihat seperti ini, misalnya kita berangkat dari kondisi awal, kondisi autarki, yaitu tanpa perdagangan di titik A. Kurva DE-nya adalah kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier. Sedangkan CIC ini adalah community indifference curve ya.
bersinggungan di titik A gitu ya. Jadi ini adalah titik optimal ya. Kemudian setelah dibuka autarkinya, dia melakukan perdagangan bebas dan diketahui misalnya relative price ataupun terms of trade adalah row F ya, row F. Kemiringan daripadanya adalah ini ya, garis lurus ini memotong di titik A ya, kemudian dia bersinggungan dengan kurva indifference community yang lebih tinggi ya. Dan di sini adalah titik singgungnya, sedangkan produksi adalah di A ya. Jadi yang dikonsumsi adalah dari sini, dari O ke A aksen. A ke A aksen ini adalah yang diekspor. Dari ekspor A aksen mampu melakukan importasi sebesar A aksen B. Ya. Jadi kesejahteraan diukur oleh CIC meningkat karena kurva indifference-nya makin jauh dari titik nol. Ya. Kemudian itulah disebut consumption gains ya, karena kita mengkonsumsi barang-barang yang dari luar sebab kita tadi mampu melakukan eksportasi setelah dilakukan opening daripada market. Kemudian production gains adalah setelah adanya keterbukaan tersebut, tentu akhirnya sumber daya dialokasikan kepada untuk menghasilkan yang lebih tinggi comparative advantage-nya, yaitu barang S. Ya. Sehingga garis row F atau terms of trade-nya ya, dicari sedemikian rupa sehingga dia bersinggungan di titik X ini. Nah, dengan titik X, di sini ada persinggungan dengan CIC yang lebih tinggi, yaitu CIC 2. Ini adalah titik optimal yang baru. Jadi bisa sekarang mengekspor lebih besar dari kondisi sebelumnya. Ya, sebelumnya ekspornya aksen, sekarang ekspornya X aksen. Dari eksportasi tersebut mampu mengimpor X aksen C. Jadi total dynamic gains karena setelah kita melakukan opening terhadap market ya, kita bisa mengimpor barang-barang modal ya, dengan barang-barang modal itu lantas kita mampu menghasilkan barang-barang yang bisa kita ekspor lagi atau kita konsumsi dalam negeri, kita bisa bertambah savingnya, kita bisa juga mengakses teknologi dan sebagainya ya. Jadi inilah economic reason untuk melakukan trade. Nah, kemudian juga rasional liberalisasi perdagangan, ini juga saya ambil dari Pak Firdaus kemarin ya, adalah bahwa dengan adanya tarif, katakanlah di sini ya, sementara ini adalah harga tingkat dunia ya, biaya proteksi itu mencapai 5,4% dari gross national income ya, jadi cukup tinggi ya economic loss-nya ya, yang terdiri dari distorsi produksi dan distorsi konsumsi. Sehingga penurunan tarif kalau dihitung bisa meningkatkan produktivitas industri 12%. Jadi elastis ya terhadap produktivitas gitu. Jadi ini juga rasional kenapa kalau udah dibuka kemudian ada proteksi ya, kemudian diliberalisasi, nah, ini adalah rasionalnya. Tapi ada juga rasional intervensi pemerintah ya. Ada 6 faktor ini ya, proteksi industri, termasuk pertanian, keamanan nasional, adanya retaliasi, proteksi HAM, kebijakan perdagangan, dan perlindungan konsumen. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian ada satu teori lagi yang agak yang menyatakan bahwa nggak semuanya trade itu bagus ya. Ada kondisi tertentu di mana trade itu justru bisa menurunkan welfare. Ini hipotesis yang dikemukakan oleh Profesor Bagwati ya, disebut immeasurizing growth ya. Jadi kondisi awal di sini, kondisi autarkinya adalah di X1 ya. Kemudian dengan opening up dari perdagangan ya, keseimbangannya di C1 untuk konsumsi ya. Jadi ini adalah produksi, ini adalah konsumsi dengan cara seperti slide tadi ya, kita bisa tahu berapa ekspor, berapa impor. Yang jelas di sini kesejahteraan masyarakat adalah CIC1 ya. Kemudian itu meningkatkan kesejahteraan, barang yang dihasilkan kasih sumber daya banyak dihasilkan ke sini ya.
Jadi kalau kita lihat dia disproportionate, jadi lebih banyak sumber daya makin banyak sekali untuk menghasilkan es, ya, sehingga katakanlah produksinya, bundle of production-nya adalah di X2, karena banyak yang diekspor X2 itu, maka terms of trade-nya berubah gitu ya. Jadi relatif price-nya tadinya ada TOT1, sekarang menjadi TOT2 ya, jadi menurun ya, atau dia makin melandai. Apabila dia demikian, maka ini titik optimalnya sekarang di C2, di mana C2 itu curve difference-nya ada CIC2 yang lebih rendah dari CIC1. Jadi ada kasus-kasus tertentu di mana bisa terjadi bahwa opening up the economy itu ya yang disertai dengan mobilisasi sumber daya yang sangat tinggi seperti ini bisa menyebabkan turunnya kesejahteraan. Nah, ini adalah hipotesis yang juga tentu bisa diuji ya sejauh mana dia benar atau tidak didukung oleh data. Jadi kira-kira itu teorinya banyak, tapi saya ambilkan itu saja. Kemudian bagian ketiga kita masuk pada kinerja makro pertanian Indonesia ya. Jadi ini kita mulailah dengan PDB pertanian sendiri. Jadi kalau kita perhatikan PDB pertanian, ini yang sudah pakai constant price ya, jadi supaya dampak inflasinya bisa dihilangkan. Kita lihat sesungguhnya pertanian kita itu dari tahun ke tahun ya, 10 tahun terakhir hampir linear ya peningkatannya ya. Tetapi growth-nya memang ups and down, kira-kira di level antara 3,5 sampai 4%. Tapi kurang lebih relatively stabil lah, terutama setelah dari 2015 ke 2019 ya. Nah, ini agak mengikuti dengan PDB total Indonesia ya. Di sini juga kurang lebih dia linear. Cuman kita lihat dalam hal growth atau pertumbuhan ekonomi, memang di sini 5 tahun terakhir stagnan ya, stagnan di level 5%. Hal yang agak berbeda dikit ya dengan di sini. Kalau di sini kalau kita tarik tren dari 2016 ada peningkatan dikit, tapi kalau tren dari 2015 dia ada fluktuasi lah, tidak stagnan ini. Jadi kira-kira sumbangan pertanian juga masih stabil di level 13-14% terhadap PDB. Nah, tenaga kerja juga mirip ya, tenaga kerja dalam hal jumlah ya, semakin lama semakin turun ya, sesuai dengan ekonomi pembangunan ya, teori pembangunan, dan growth-nya kita lihat juga persentasenya juga turun ya, bukan growth tapi persentase terhadap total angkatan kerja, sehingga saat ini ada di level 30% kurang sedikit ya. Kemiskinan juga mengikuti ya, jadi kurang lebih trennya mirip ya, namun dengan besaran persentase yang sekitar 12-13%. Nah, yang perlu kita catat di sini adalah persentase kemiskinan di pedesaan ya, itu besarnya itu kira-kira hampir 2 kalinya persentase kemiskinan di perkotaan. Jadi rural poverty itu dalam hal persentase lebih tinggi daripada urban poverty ya. Ini karena apa? Karena memang masih relatif tingginya tenaga kerja di bidang pertanian yang sekitar 30% tadi, sementara di dalam hal GDP ya, sektor pertanian itu kontribusinya 13%, artinya kue atau via ekonominya dinikmati terlalu banyak orang ya, sehingga per orangnya relatif kecil, maka cukup banyak yang miskin. Jadi tadi ya, dalam hal persentase kemiskinan pedesaan itu hampir 2 kalinya kemiskinan perkotaan. Tentu tidak bisa langsung kita bilang ini gara-gara perdagangan, enggak ya, ini hanya menunjukkan tren secara keseluruhan saja. Nah, kemudian bagaimana dengan produksi pertanian? Ya, produksi pertanian juga in general oke ya. Jadi padi trennya relatif meningkat ya, cabai besar, cabai rawit ya, bawang merah. Yang ada catatan negatif ya kedelai ya, kedelai kalau kita perhatikan cenderung turun walaupun 2018 naik hampir 1 juta ton ya, di hampir double. Kemudian ubi kayu ini juga kita sampai impor ya sekarang ya, untuk membuat tapioka, membuat lem dan sebagainya. Kemudian bawang putih ya sempat turun, tapi 2018 naik lagi.
Jadi yang menjadi masalah adalah sistem kuota ya di dalam importasi yang sering sekali rawan terhadap governance. Nah, nilai ekspor, impor dan neraca ya. Kalau kita lihat di sini in general untuk sektor pertanian ya, bukan subsektor, tapi sektor pertanian baik segar maupun olahan, jadi komoditas maupun produk ya. Balance-nya adalah positif ya. Balance-nya ada positif garis hijau ini. Yang biru adalah ekspor, yang orange adalah impor. Tetapi neraca untuk subsektornya kalau kita perhatikan ya 3 subsektor semuanya negatif ya, semuanya defisit. Ya, pengecualian adalah subsektor perkebunan ya. Jadi ya ini saja yang menjadi catatan sedikit ya. Dan kalau kita perhatikan ya untuk pangan ya itu besarannya itu sekitar 7%-an stabil di situ ya, dari gandum dan beberapa yang lain ya. Kemudian horti juga ya, kemudian di sini peternakan ya juga demikian. Nah untuk perkebunan ya balance yang relatif tinggi ini misalnya kalau kita ambil tahun 2018 22,7 miliar US dollar ya itu balance-nya itu saja ya sudah bisa mendominasi total nilai ekspor pertanian ya. Ini pertanian, kalau tadi kan perkebunan, dan ini total nilai ekspor, kalau tadi kan balance-nya ya, yang mana di sini 33,8. Artinya apa? Memang kita bertumpu amat sangat pada subsektor perkebunan, which is CPO ya, atau sawit lah utamanya. Jadi itu beberapa kecenderungan ya. Jadi bagi banyak halayak ya, umum ya, awam ataupun politisi, kondisi defisit ini tentu dilihat sebagai hal yang gitu ya. Apalagi kalau misalnya produk ya atau bawang ya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu apa sih kebijakan kita terkait dengan ketahanan pangan ini gitu ya. Pertanian secara umum ataupun pangan lebih spesifiknya gitu ya. Nah, tentu saja kita mengacu kepada undang-undang, walaupun di bawah undang-undang ini banyak peraturan pelaksanaannya yang sudah dibuat, tapi karena terbatasan waktu ya saya hanya akan sampaikan yang undang-undangnya saja. Jadi undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di sana ada 3 konsep ya, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, sama ketahanan pangan. Pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan pangan. Itu pada dasarnya kedaulatan itu dipandang sebagai hak, ya. Hak negara dan bangsa, hak atas pangan bagi rakyat gitu ya. Hak bagi masyarakat. Jadi ada 3 istilah hak di situ. Hak bagi negara dan bangsa untuk mandiri menentukan kebijakan pangannya. Kalau bagi rakyat, hak atas pangan. Ya, jadi ini adalah basic right lah ya, hak atas hak dasar lah rakyat untuk mendapatkan pangan. Dan yang ketiga adalah hak masyarakat menentukan sistem pangan yang sesuai dengan kondisi sumber daya lokalnya. Gitu. Ya, itulah beberapa aspek daripada konsep kedaulatan pangan. Kemandirian pangan itu merujuk kepada kemampuan negara dan bangsa memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri ya, supaya cukup sampai kepada tingkat individual atau perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi, kearifan lokal. Sedangkan konsep ketahanan pangan ini kondisi, jadi yang tadi hak, kemampuan, kemudian ini adalah kondisi. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan level individual atau perseorangan ya, yang tercermin dari ketersediaan. Jadi ketersediaan itu adanya itu di dalam tataran daripada ketahanan pangan ini ya, yang cukup jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita masuk lebih dalam sedikit mengenai ini ya, konsep ketahanan pangan terbatas pada kondisi tadi kan, terpenuhinya pangan ya. Kemudian tidak mempersoalkan dari mana pangan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan. Jadi kebijakan impor cukup longgar di sini, tidak begitu dipermasalahkan.
Sedangkan konsep kedaulatan pangan, keywords atau kata kuncinya adalah hak negara, kebijakan pangan, dan dia sistem pangan, potensi sumber daya lokal. Lebih luas kedaulatan pangan ini dibandingkan ketahanan pangan. Ya, jadi dua hal yang sebetulnya berbeda ya. Yang satu hak, yang satu adalah kepada kondisi. Karena di sini termasuk pada penentuan sistem pangan yang mandiri. Ketersediaan pangan tadi ya adalah kata kunci dari konsep ketahanan pangan, bukan dari konsep kedaulatan pangannya. Kemudian dalam pasal 14 disebut bahwa sumber penyediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri itu satu, cadangan pangan nasional itu yang kedua, serta impor. Yang ketiga adalah impor apabila kedua sumber utama tadi ya tidak memenuhi kebutuhan. Ya, jadi impor pangan tidaklah bertentangan dengan undang-undang pangan. Ya, kesimpulannya itu. Nah, pada undang-undang pangan, impor dapat dilakukan jika produksi dalam negeri dan cadangan nasional tidak cukup. Ya. Tetapi tidak boleh, ya ada catatannya ya, tidak boleh berdampak negatif terhadap petani. Di pasal 14, jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak cukup, impor dapat dilakukan. Pasal 36, impor pangan hanya bisa dilakukan jika produksi dan cadangan tidak cukup. Ya. Pasal 3738, impor pangan harus memenuhi keamanan pangan. Jadi ada food safety di sini. 39, peraturan impor pangan tidak berdampak negatif terhadap petani. Tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani. Tidak berdampak negatif terhadap pelaku usaha pangan. Jadi ini adalah processing dan sebagainya atau sepanjang supply chain-nya. Ya, jadi ada ya dikatakan itu di pasal 39. Pasal 56, impor pangan juga dapat dilakukan sebagai alat stabilisasi pasokan dan harga. Jadi itu merupakan berarti apa, impor pangan adalah instrumen kebijakan gitu kan. Pasal 93, importir pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Nah, pemerintah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani dan pelaku usaha pangan. Pasal 17, pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani dan pelaku usaha pangan. Lalu pasal 55, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok untuk apa? Untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani serta pelaku usaha pangan. Dan pasal 18 menyebut bahwa pemerintah berkewajiban termasuk kebijakan pungutan yang memberatkan petani. Kuota impor dianggap sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pembebasan tarif impor sebagai disinsentif ekonomi. Ini adanya di penjelasan tapi ya. Penjelasan pasal 22 ayat 1, tapi penjelasan kan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu ya. Disebutkan pembebasan tarif impor pangan adalah salah satu disinsentif ekonomi yang dapat menyebabkan ancaman produksi pangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kesesuaiannya dengan kesepakatan WTO nih ya, yang sudah kita ratifikasi. Nah, ratifikasinya tadi di depan kan juga dinyatakan dalam undang-undang juga, jadi sama ya ininya statusnya gitu. Nah, ini adalah pertanyaan empiris seperti itu. Lalu penjelasan pasal 51 menyebutkan bahwa kuota impor menjadi salah satu upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi ini juga sebagai lever juga atau sebagai instrumen juga ya kuota ini. Selain tidak sejalan dengan WTO, kuota ini kita tahu bersama ya ini rentan sekali terhadap persoalan-persoalan governance ya. Jadi ini juga adalah catatan kita. Nah, kemudian bagaimana kecenderungan yang ada ya? Kecenderungan yang ada kalau kita lihat yang garis ini adalah tarif ya. Tarif itu dari tahun 90-an sampai tahun 2010-an ya, sampai ke sini lagi. Ini cenderung turun ya. Tetapi kalau SPS ya, emergency SPS ya, bars ini, histogram ini kecenderungannya justru naik. Jadi tadi ya, semangatnya memang menurunkan tarif ya, itu sudah tercapai, tapi terjadi kenaikan non tarif barier ya. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan bimbingan kami di Adelaide ya, Suita, dari perdagangan juga ya, itu melihat dampak eco-label misalnya ya, dampak eco-label terhadap ekspor daripada furniture ya. Untuk wooden furniture dia menurunkan ekspor. Tapi untuk metal furniture dan plastik furniture dia positif signifikan ya, meningkatkan ekspor. Jadi
ada mix perlindungan dan pemberdayaan petani. Pasal 15, kewajiban pemerintah mengutamakan produksi pertanian dalam negeri. Ya, di sini ada referensi kalau begini kan, dilakukan melalui pengaturan impor kemudian komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tapi di sini pengaturannya impor itu diatur timingnya gitu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 15 ayat 2, ketentuan mengenai pengaturan impor komoditi tersebut untuk apa? Untuk menciptakan stabilitas harga komoditas pertanian, terutama menjaga penurunan harga saat panen raya. Kemudian pasal 30 ayat 1, impor komoditas pertanian dilarang saat ketersediaan komoditi dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan non-konsumsi, kebutuhan konsumsi, dan atau cadangan pangan pemerintah. Nah, bentuk kebijakan yang diberikan melindungi kepentingan petani menurut Undang-Undang Nomor 19 ini, ya, pengaturan impor komoditi pertanian sesuai musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri, pasal 15. Penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau, serta subsidi sarana produksi. Ya. Ini pasal 19 dan 21. Penetapan tarif biaya masuk pertanian, pasal 26. Penetapan tempat pemasukan, ya, jadi port of entry-nya, ya, komoditi pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, pasal 28. Penetapan kawasan usaha tani juga, ya, berdasarkan kondisi potensi sumber daya alam, SDM dan sumber daya buatan, pasal 22. Lalu fasilitas asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana, wabah, ya, perubahan iklim. Kemudian dapat memberikan ganti rugi gagal panen manakala kemampuan keuangan negara memungkinkan. Jadi support ini dicantumkan secara eksplisit, ya. Ada yang secara umum masih oke, tapi ada beberapa hal yang memang agak bertentangan dengan apa yang disepakati di WTO. Nah, sebagai penutup, saya ambil beberapa pandangan. Pertama, Stiglitz and Squire, ya. Certain government policies have proven more conducive than others to successful growth and development. Artinya apa? Adanya kebijakan, ya, memang diperlukan, ya. Jadi tidak, artinya walaupun disebut pasar bebas atau liberal, tetapi tetap ada kebijakan gitu, ya. Government policies yang memang bisa mendorong growth dan development. Terutama apabila government credibility-nya ada, ya, kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik, ya, terprediksi dengan baik dan sebagainya. Kemudian orientasi pasarnya terlihat di situ dan cukup dominan, dan effective provision of essential public goods and services. Sebab kalau tidak ada ini, maka itu menjadi suatu hal yang bisa mengganggu mobility, ya. Jadi mobilitas yang sempurna daripada input dan output, dan itu tentu bertentangan atau tidak sesuai dengan asumsi daripada pasar bersaing tersebut. Kalau Rodrik, ya, dia katakan openness to trade and social welfare programs have grown hand in hand. Jadi kalau kita mau mempercepat openness, ya, kemudian perdagangan bebas gitu, ya, itu harus didampingi, ya, dengan adanya social welfare program yang efektif, ya. Dia saling reinforcing, ya. Social insurance, ya, karena apa? Kalau terjadi disrupsi terhadap perdagangan tersebut, ya, sehingga mempengaruhi petani dan sebagainya, tanpa adanya social insurance itu, maka yang terlemah itu menjadi yang paling besar loss-nya, ya. Jadi dikatakan social insurance program ini bisa mensolidkan coalition, kalau itu tidak ada, ya, mensolidkan coalition in favor of economic openness, ya, kalau dia ada, ya, kalau social insurance program itu efektif, ya, keberadaannya. Kemudian apabila vital social safety nets tidak dijaga atau dia menjadi berkurang atau makin lama makin tidak efektif,
domestic konsensus untuk mendukung pasar yang terbuka tadi akan berkurang, akan tererosi ya. Kemudian proteksionis akan menjadi merebak ya, political support untuk perdagangan tadi akan terganggu ya. Ini kata Rodrik ya. Dan Stiglitz, perdagangan bebas tidak berhasil ya, dalam beberapa kasus memang kita lihat ya, tidak berhasil karena apa? Karena negara-negara itu belum sepenuhnya melakukannya dengan baik. Gitu. Jadi beberapa hal tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian perjanjian-perjanjian yang dilakukan bukanlah yang bebas, adil dan asimetris, dan sifatnya adalah asimetris. Negara berkembang membuka pasarnya bagi aliran barang dari negara maju, tetapi timbal baliknya tidak seimbang. Jadi ini ya, jadi adanya di aspek implementasinya yang yang tidak dilakukan secara konsekuen gitu, asimetrik. Kemudian saya ada dapat buku buku terjemahannya, ini ditandatangani sama Joe Stiglitz juga karena waktu itu beliau pas datang di Jakarta ya. Nah di sini ya, perdagangan bebas menguntungkan satu pihak, memberikan pihak lain. Kalau tadi ya, jadi yang tidak dilakukan secara konsekuen tadi. Jadi harus dilakukan secara adil. Jadi perdagangan yang adil adalah sebuah sistem perdagangan di mana semua subsidi dan hambatan-hambatan perdagangan itu dihilangkan at the end of the day ya. Tapi saat ini seperti tadi ya, untuk AOA ya, Agreement on Agriculture, kita masih diperkenankan ya untuk adanya support tadi ya. Ya, ada market access jelas ya, tarif non tarif sekuler, domestic support dan export competition ya. Ini yang sering menjadi masalah, yaitu yang diterapkan negara maju versus yang diterapkan oleh negara berkembang. Banyak negara berkembang tidak mampu melakukan itu. Negara maju memberikan subsidi yang sangat tinggi ya untuk pertaniannya, peternakannya dan sebagainya. Jadi ini menekan pendapatan negara-negara berkembang yang tidak bisa mendapatkan subsidi ya. Dan di dalam buku ini disebut sekitar 70% masyarakat negara-negara berkembang yang secara langsung atau tidak langsung dia tergantung pada pertanian, baik dia petani, buruh tani, atau bergerak di dalam supply chain daripada komoditi pertanian ya. Kebijakan tersebut berarti apa? Karena 70% yang bergantung pada pertanian, ya itu berarti berdampak pada pendapatan negara-negara berkembang itu. Lalu perdagangan bebas dapat memberi dampak positif kepada semua negara apabila dilaksanakan secara adil. Ya, pengertian adil tadi sudah ya, sini ya, sistem perdagangan beberapa hal tadi ya, asimetris dan banyak itu bisa diatasi ya. Disertai dengan aturan dan kebijakan yang benar. Kemudian ini mengeko lagi yang kemarin disampaikan Pak Samsul Siregar, reformasi WTO perlu kita tuntaskan ya, perlu dilakukan secara lebih baik lagi ya. Untuk apa? Mewujudkan good governance sehingga negosiasi antar negara-negara menjadi lebih transparan, menjadi lebih seimbang ya. Fairness semakin dirasakan oleh semuanya. Saya kira itu ya. Oh ya, ini satu kutipan lagi ya. Thomas Jefferson bilang ya, Presiden ketiga Amerika Serikat, agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to real wealth. Jadi dikatakan bahwa pertanian itu berkontribusi penting terhadap kesejahteraan real ya. Good morals juga, good morals ya, moral yang baik, dan at the end juga happiness ya. Jadi meskipun kontribusi pertanian sebagai komoditi ya, raw product makin turun ya, tetapi dia adalah suatu culture dan oleh karena itu dia punya dimensi-dimensi seperti ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Dubes, ya, Bapak-Bapak Ibu Profesor yang lain ya, bisa menambahkan apa saja yang dipandang masih kurang. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Tony.
Terima kasih banyak Prof. Hermanto Siregar atas pemaparannya, sangat komprehensif sekali. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah masuk kepada sesi diskusi. Nanti bagi Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Insya Allah nanti salah satu tim kami akan mengkompilasinya. Namun karena ini masih ada waktu yang cukup, saya tadi dapat pesan dari Bu Direktur ITAPS, jadi kalau memungkinkan tadi Pak Dubes Gus Mardi Bustami sudah ngasih sedikit introduksi Pak, tapi kayaknya belum selesai tadi Pak. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan tambahan informasi dan juga ilmu lagi pandangan dari Pak Dubes Gus Mardi Bustami terkait dengan topik yang hari ini kita bahas, yaitu terkait dengan agriculture. Ya mungkin Pak, kalau tidak berkeberatan, dapat memberikan sedikit tanggapan Pak Dubes Gus Mardi. Enggak Pak? Sebelum kita masuk ke diskusi Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih, salam kenal. Ya Pak, sama-sama Pak. Punten Pak, suara Bapak di mute. Pak Gus Mardi, punten. Bapak suaranya masih di mute. Sudah ya? Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Tony. Terima kasih juga Pak Hermanto. Saya sering membaca artikel-artikel Bapak yang sangat menarik, dan saya ini sebenarnya seorang praktisi. My background is lawyer. Jadi saya terus terang banyak membaca dan lebih mendengar kepada apa yang disampaikan oleh para ahli. Jadi WTO is one of my favorite, Pak. Sejak saya masuk ke Kementerian Perdagangan long time ago, tahun 76, saya itu sangat tertarik kepada international trade. Itu ya mungkin cita-cita saya situ, dan ya terakhir saya ditempatkan di Geneva di WTO, dan banyak belajar di situ. Jadi tadi Bapak sudah banyak menyampaikan Pak Hermanto. Sebenarnya saya ingin juga sampaikan satu lagi. Kita lahir sama-sama di Kota Medan, Pak. Teman, saya lahir lebih duluan 10 tahun dari Bapak. Senior, Pak. Ya, jadi kita sama-sama berasal dari Kota Medan yang orangnya memang kadang-kadang sangat direct to the point, dan tentu hal-hal ini menjadi apa kita lah gitu ya. Dalam pertemuan-pertemuan kadang-kadang mungkin ada yang suka, mungkin nggak ada yang suka juga. Tapi that is me. WTO, ya tadi Bapak sudah banyak menyampaikan mengenai WTO, GATT, WTO, dan bagaimana perundingan-perundingan kita, bagaimana posisi kita, dan bagaimana kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan perdagangan, dan kebijakan-kebijakan sektoral. Nah, ini yang menjadi yang tadi saya katakan, kebijakan perdagangan sebagai weapon, sebagai apa kita, dan amunisinya itu bisa diisi oleh para sektoral, dari Kementerian Pertanian, tadi Bapak sudah sampaikan data-data dan kebijakan-kebijakan pertanian, kemudian juga dari Kementerian Perindustrian, dan sektor-sektor lain yang berkaitan, yang ada diatur di dalam WTO agreement ini. Jadi saya sangat setuju, agriculture agreement sangat menarik dan sangat menentukan di dalam perundingan WTO. Kenapa? Padahal hanya 10% daripada total perdagangan dunia, agriculture itu hanya 10% dari total perdagangan dunia. Tetapi dia bisa menghostage seluruh perjanjian atau negotiation yang sedang kita lakukan. Nah, ini kehebatannya. Nah, kenapa dia hebat? Ya karena ada political issue di situ.
karena ada tenaga kerja di situ, karena ada pemberdayaan petani dan lain sebagainya. Nah, ya kita dulu waktu 47 mungkin negara-negara developing and least developed countries itu belum begitu mengerti mengenai bagaimana pentingnya pertanian itu terhadap kehidupan bangsa, terhadap ekonomi suatu bangsa. Dan oleh karena itu agriculture agreement yang ada di dalam yang ada sekarang ini, yang kita mau membalance itu, ya sulit untuk dibalance karena developing country menuntut haknya untuk mendapatkan share juga di dalam perdagangan produk-produk pertanian ini. Nah, ini menjadi persoalan yang saya menghadapi 7 tahun selama perundingan di WTO tahun 2002 sampai terakhir saya 2008, kemudian Pak Erwin nyambung. And the first time saya arrive in Geneva bulan Oktober, and then the next 2 weeks setelah itu ada General Council. And then saya punya waktu 2 minggu, apa yang harus saya katakan di dalam General Council besok. Karena I want mereka mendengar Indonesia. Because Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, tetapi menurut pandangan saya pada waktu itu, kok Indonesia nggak pernah dilihat orang gitu. So where we are di WTO. Nah jadi ini yang menjadi motivasi saya sebenarnya pada waktu itu, dan saya cukup meledak-ledak. Dan mohon maaf saya bilang sama teman-teman, ya saya harus berbuat demikian, this is my strategy, supaya mereka juga tahu kita dan juga mengenal. Nah, kalau di dalam suatu multilateral negotiation, multilateral organization, kalau kita shy, then somebody will take your idea. Jadi one idea itu melintas di kepala Anda harus naikkan itu bendera Anda. Jangan tunggu orang bicara, and then setelah itu kita bilang, ya udah diambil orang, ya udah, then at the end you are keep quiet. Then Indonesia disappear. Nah, itu sebenarnya teknik-teknik yang mungkin saya nggak tahu ada di buku atau tidak, tapi my experience yang sebelum itu saya sudah juga sebagai perunding di Commodity Coffee di London, tapi ini memang sangat menarik. Kenapa kita harus lakukan, dan ya kita katakan this is preliminary idea, preliminary pikiran kita, tetapi at the end nanti mungkin kita bisa change the position. Ya, ini ada permainan kata-kata kita, bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam discussion. Then at the end Anda akan masuk di dalam suatu grup yang akan selalu didengar suara Anda. Nah, itu how to sell your idea. Nah, begitu yang kita lakukan. Mohon maaf saya harus sampaikan pengalaman saya yang saya pikir saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang muda-muda. Don't shy. Kalau Anda shy, Anda hilang. Nah, this is the key word yang satu yang saya sampaikan kepada teman-teman saya yang muda-muda. Mungkin karena saya dari Medan, ya saya selalu ngomong duluan gitu. And then setelah itu saya koreksi kalau saya ada kekeliruan. Dan baru tahu nanti bagaimana kita ini. This is the strategy. Kemudian saya kembali kepada agriculture tadi. Nah, WTO ya mungkin ada sekitar 30 atau 35-an isu yang dibicarakan di Doha, and then kira-kira mungkin 8 atau 9 yang isu negotiation yang sangat The first difficult is adalah agriculture. Nah, kenapa agriculture tadi sangat sulit? Memang sangat imbalance. Nah, di dalam Doha itu menteri-menteri sudah menyetujui bahwa perdagangan ini harus bisa memberikan welfare kepada anggota, kepada bangsanya.
Dan setelah itu kita lihat bahwa welfare itu nggak pernah ada kelihatan. Dan developing countries pada saat itu, pada tahun 2002, 2000 dan seterusnya mengatakan, dan saya pernah mengatakan, where's the beef, all bone. Jadi kami ini tidak pernah, dan saya katakan bahwa bangsa kita ada Indonesia banyak orang miskin, dan saya tidak malu-malu mengatakan kita banyak orang miskin. Memang banyak, terutama di pertanian. Nah, bagaimana memberikan welfare kepada pertanian itu? Nah, oleh karena itu pada waktu itu kita bentuk yang namanya awalnya adalah yang saya dan teman-teman 6 negara mengatakan Food Security Alliance. Hanya 6 negara dan dipimpin oleh Indonesia. And then I'm selling the idea, repeat idea. And then 2003 kita bawa ke Cancun, ministerial meeting, and then kita declare ada 33 negara yang ikut di belakang Indonesia waktu itu. 33 negara itu yang kita pimpin, yang kita sebut namanya G33. Nah, ini menarik. Apanya? Nah, sejak itulah Indonesia itu, karena dia menghimpun 33 negara, kemudian terus berlanjut kepada 46 negara, yang isinya adalah developing dan least developed country yang hampir semuanya miskin, Pak, less than $1 a day. Ini menjadi menarik. Nah, jadi ini yang saya gunakan, yang kita gunakan, bagaimana Indonesia ini bisa masuk di dalam yang namanya Green Room. Nah, sejak tahun 2003, kita terus berada di dalam Green Room. Atas nama G33 dan atas nama Indonesia. This is one of the achievement. Ya, yang Green Room itu adalah grup yang sangat menentukan pengambilan keputusan di WTO. Jadi kita ada di dalam situ dan kita bawa dan kita vokal, 33 negara tanggung jawab kita di belakang, 46 negara, and then I sit around 3.5 billion people behind me, most of them poor. Jadi ini juga menjadi statement-statement ini menjadi statement politik memang, tetapi membuat mereka ada perhatian. Nah, less than $1 a day. Dan saya pernah mengatakan OECD pernah membuat satu penelitian di semua negara OECD yang memberikan subsidi kepada pertanian itu nilainya $350 billion a year. What does it mean? It is $1 billion a day. Jadi sementara orang di Indonesia petaninya hidupnya hanya $1 a day. You give to the developed countries mengeluarkan $1 billion a day, and then hasilnya begitu oversupply, and then semua negara diminta untuk membuka pasar. Ya, nah ini imbalance negara-negara berkembang diberikan SNDT, ya, tetapi itu hanya lip service, sulit melaksanakannya. Ya, banyak udah ada di dalam agriculture agreement itu ada SND-nya, tetapi itu nggak ada yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, we take G33 ambil inisiatif. Kita mau SND yang bisa kita laksanakan. That's why kita minta special safeguard mechanism yang ada special products di dalamnya. Jadi every country, developing countries and least developed countries, mungkin Bapak udah dengar juga dulu, itu memilih produk-produknya, tetapi dia kan ditentang semua oleh Amerika, oleh Eropa, oleh negara-negara maju, oleh beberapa negara berkembang. Dan itu nggak mudah mengapanya. Dan every meeting kita repeat terus. Akhirnya di 2004, di paket 2004, itu masuk 2 artikel di dalamnya. Itu kita berunding 36 jam tanpa ada istirahat. 36 hours. 30 negara ada di Green Room. Indonesia membawakan itu. Dan saya pagi-pagi, jam 3 pagi,
harus mengatakan kalau Anda tidak menerima ini ide maksud proposal dari G33, and then you can see tomorrow I'm going to stand up. Then we are not going to agree anything. 33 country behind me. Amerika menjadi takutan dia. Jadi ini ada bluffing, ya memang bluffing. Mungkin juga nggak terjadi, tapi you have to speak. You have to speak. Nah ini negotiating history yang mungkin jarang menyampaikan. Nanti saya takut kalau saya sampaikan dikira-kiranya saya hanya mengatakan saya itu lebih dari yang lain. Enggak. Saya hanya mau this is the true history. Ada yang lain mengatakan kenapa Anda bisa dapat 2 artikel di dalam paket 2004. Saya mengatakan ya ada sebenarnya apa yang terjadi karena di sebelah saya yang duduk itu adalah Menteri Luar Negerinya Brazil. Saya lupa namanya itu. Itu sangat top orangnya dulu. Di sebelah saya lagi adalah Menteri Kanada dan sebelahnya lagi adalah Menteri Jepang. Nah, waktu saya debat dengan Zulik waktu itu dari ambasador di USTR dan kemudian setelah itu dia menjadi direktur di World Bank. Ya. Nah, saya debat sama si Zulik. Zulik bilang nggak bisa. Anda nggak bisa. You punya proposal, kita tidak akan bisa setuju. Dan Amerika pasti akan against. Ya. Terus saya katakan, ya kalau Anda against, ya Anda ini. Dan dia bilang, call you minister, I would like to speak to her, Ibu Rini. Then I said, well, yes, Ambassador, I'm going to talk to speak to my minister. And then, I call you, I tell you. Saya ngomong sama Ibu Rini. Ibu Rini pada waktu itu Menteri Perdagangan. Saya ceritain sama dia. Saya bilang, Bu Rini, sorry ya, saya bilang. Sekarang ini saya jenderal. Saya gila ya waktu itu. Saya jenderal, Bu. Jadi, kalau Ibu mengatakan sesuatu kepada Zulik, Ibu setuju dan saya nggak setuju, and then saya mati. And then saya nggak perlu ada di ruangan itu lagi dan saya akan pergi. Better you keep your mouth, and then bilang aja you sudah serahkan kepada ambasador you di Jenewa. So that's all. Saya tahu apa yang terbaik buat negara saya. Nah begitu kita jam 3 pagi, itu jam 2 pagi. Bu Rini waktu itu belum bangun, kita suruh bangun. Nah, Punten, Pak jadi Dubes, waktu kita 2 ya, menit. Jadi terima kasih Pak. Sama sekali saya hanya ingin memberikan negotiating history-nya. Tapi teori-teori Bapak tadi benar, ya. Dan undang-undang di Indonesia itu sudah ada saling ini. Cuman, nah ini cumannya tidak memperhatikan agreement yang ada. Agreement ini adalah hukum positif kita yang kita sudah ratifikasi di tahun 2004 yang Bapak katakan tadi di 1994. Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Dan itu adalah bagian daripada hukum positif kita. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau ada pertentangan antara WTO rules, agreement yang ada, dengan undang-undang kita, ya let's try to solve the problem. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan? Nah, tadi mengatakan bahwa impor, itu kalau dia sudah cukup, impor dilarang. Nah, di dalam bahasa WTO itu nggak ada larangan impor, itu nggak boleh kecuali. Ya, kecuali itu ada di artikel 21, di GATS Agreement, ada 8 apa 10 exception-nya, general exception-nya, itu yang bisa dieksepsikan. Tetapi yang namanya karena sudah cukup, nggak boleh diimpor, itu totally bertentangan dengan agreement, bertentangan dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, bertentangan dengan hukum kita sendiri yang kita sudah ratifikasi. Jadi ini yang harus kita, nah bagaimana dulu pernah saya katakan, let's say mencari formulanya yang kita sebut sebagai yang saya sampaikan tarif rate quota. Nah, ini kombinasi antara tarif dan kuota. Nah, tapi orang kita ini karena dia nggak percaya sama dirinya sendiri,
ya, sama institusinya, takut ada yang bermain-main, ya akhirnya nggak pernah terjadi itu. Padahal Eropa, Amerika, katakan Australia, New Zealand, dan lain itu menggunakan yang namanya memprotek pertaniannya dengan tarif rate kuota. Nah, begitu kuotanya selesai, katakanlah untuk gula, 100 ton kita tetapkan. Di luar yang 100 ton, tarifnya katakan 50%. Ya boleh impor, kita nggak melarang impornya, tapi once you lewat dari 100, you kena 50%. Nah, setelah kita hitung 50% itu, cost-nya itu akan sama dengan apa yang kita produksi di dalam negeri. Dan dia akan bersaing. Dan itu national treatment akan berjalan dengan sendirinya. Nah, ini nggak tahu saya kenapa berkali-kali saya ngomong ya banyak yang menentang, banyak yang ini ya. Ya, coba kita pelajari, panggil aja mungkin satu expert dari EU, minta teori, minta apanya, penjelasannya, bagaimana formulanya dan lain sebagainya. Ini kita Amerika lakukan, Pak. Ya, untuk gula itu ada tarif rate kuota. Kita nggak bisa ekspor misalnya kopi 3-in-1. Nggak bisa kita ekspor begitu aja 3-in-1 itu. You have to declare first. Berapa setiap sachet itu, berapa gram gula di dalamnya. And then you have to get kuota gula dulu, baru bisa importirnya menyampaikan dia mau beli sekian ribu atau sekian juta sachet. Nah, jadi ini gula itu di Amerika dia apa? Beef, begitu juga di Eropa beef sangat dia apa? Gula juga di Eropa seperti itu. Tetapi kita kan buat itu, Bapak katakan tadi ya ada distorsi perdagangan dalam kuota, pasti. Nah, ini masalah kita sendiri. Tapi ini sangat menarik, Pak Hermanto. Mungkin bagi para mahasiswa, mungkin yang untold story-nya ini bisa juga. Terus yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa 500 halaman buku atau WTO agreement ini, ya mungkin bisa dibaca satu-satu. Mungkin awalnya adalah dari GATT-nya. Ya, kalau nanti mau lari masuk ke pertanian, ya perdalam itu mengenai agreement on agriculture. Itu sangat banyak trikinya di dalam itu. Nah, bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita bisa bisa menggunakannya secara lebih baik. Tapi bicara mengenai kebijakan perdagangan, ya saya terus terang aja, saya katakan tadi saya sudah lebih dari 5 tahun di luar, jadi suara saya lebih bebas karena teman-teman saya nggak ada lagi Pak di situ. Ya, jadi kebijakan perdagangan nggak jelas. Ya. Jadi kalau punten Pak, ya, mengenai waktu Pak, ini karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ya, jadi satu menit Pak. Jadi itu kebijakan perdagangan harus kita duduk bersama. Yang tadi saya katakan sebagai weapon, ya bagaimana amunisinya di dalam, ya amunisinya itu dari Kementerian Pertanian. Oke, lihat ini, bagaimana ini kita atur ini. Kementerian Perindustrian, bagaimana goods, manufacturing products, services, dan so on. Nah, bagaimana ini kebijakan perdagangan impor, kebijakan perdagangan ekspornya, international trade. Kalau kebijakan impornya pasti itu berkaitan dengan domestic trade nanti. Nah, bagaimana nih menggiringnya bersama-sama? Duduk. Sehingga kita bisa jelas. Dan perunding yang paling ujung, seperti Pak Samsul sekarang, dia itu akan lebih mudah. Kalau saya dulu bikin amunisi sendiri, Pak. Mohon maaf, saya katakan saya harus bikin amunisi saya sendiri, karena saya harus ditembakin orang di depan sana. Berdarah-darah itu kita ditembak. Tapi ya, untung ada Pak Erwin proyek itu sebagai agriculture tim, ya, Ibu Delima dan lain sebagainya, Pak Bungaran, yang dia bilang, Gus, you hanya 4 aja you pikirin. Apa, Pak? Beras, gula, kedelai, sama jagung. Yang lain you bebasin aja, katanya. Wah, bener nih menterinya. Cuma 4 aja. Jadi dia positive list, negative list. Ya. 4, yang lain you bebas. Katanya. Ya, saya agak relax juga. Jadi begitulah kira-kira, Pak, WTO agreement, kebijakan ini harus kita sikapi, dan ini perlu ada satu pembicaraan atau diskusi belak-belakan aja kita semua.
mungkin fokus grup discussion, mungkin berapa 10-20 orang. Ya Pak Firdaus katanya sekarang ada di kementerian atau di mana saya nggak tahu. Nah, mungkin itu bisa kita juga sama-sama beliau bersama-sama menggiring ini. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana ini, dan kita sedikit lebih aktif di multilateral agreement ini. Multilateral ini sangat lebih bagus. Sekali kita berhasil, seluruh negara bisa kita dapat dibanding bilateral. Apa sih kita punya? Mohon maaf, ya industri kita terus terang aja nggak ada kita punya barang sebenarnya. Kalau mau fair, kalau kita mau honest, ya agak sulit ini kita. Jadi main buka-bukaan perdagangannya ya kita buka, tapi ya kapan kita mau buka? Kapan pertanian mau kita buka? Planningnya harus lebih bagus. 5 tahun lagi kita overproduction atau produksi kita melimpah, ya sebelum 5 tahun kita agak sedikit kita batasi dia. Begitu produksinya udah bagus, 5 tahun kemudian baru kita buka pelan-pelan gitu. Nah, mungkin cara begitu, saya nggak tahu. Tetapi ya teman-teman di IPB kan banyak nih yang jago-jagonya. Bagaimana membuat planningnya. Karena saya ditanya Amerika pada waktu itu, Gus Mardi, you punya ide itu bagus semua. Tell me, bagaimana plan Anda? Waduh, saya setengah mati tuh mengatakan bagaimana plan saya untuk satu produk tertentu misalnya. Nggak bisa. Kapan itu akan, apa yang Anda lakukan sekarang dan kapan itu bisa kita selesaikan. Nah, that is mungkin yang kurang, Pak. Saya nggak tahu. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dubes atas tambahan materinya. Mohon maaf ini agak ditembak, kan sebelumnya belum dikonfirmasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Saya jadi agak bingung juga nih, saya harus yang mana dulu. Tapi mungkin yang pertama, karena saya lihat sudah agak lama, raise hand. Pak Faiz Marwan, silakan sebelum saya masuk ke yang chat via PM. Mangga, silakan Pak Faiz Marwan. Apakah masih tersambung dengan kita? Silakan. Halo. Oke, silakan Pak. Sebutkan nama dan juga asal institusi dan pertanyaannya kepada Prof. Hermanto. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Terima kasih atas materinya dari Prof. Hermawan dan Pak Gus, Pak Dubes ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi saya akan tanya seperti ini. Jadi ini kan dampak dari restriksi perdagangan CPO dari Uni Eropa ini kan memukul Indonesia, cukup memukul Indonesia. Indonesia yang produksinya cenderung naik harus mencari pasar baru karena Uni Eropa menutup itu. Akhirnya Indonesia berdiplomasi ekonomi dengan India, akhirnya bisa membuka pasar di sana. India bisa membuka, tetapi India melakukan trade-off kepada Indonesia, yaitu mereka juga meminta untuk membuka pasar gula di Indonesia. Nah, ini kan sebuah barter, kan, sebuah trade-off. Nah, akhirnya Indonesia bisa ekspor CPO ke India, tetapi kita juga harus mengimpor gula. Ya, bukan harus sih, tetapi harus membuka pasarnya. Dan ini terbukti Bulog akan akan mengimpor. Bahkan pada Juni-Juli ini kan akan masuk. Yang awalnya planningnya akan ketika Ramadan itu akan masuk gulanya untuk menutupi kebutuhan Ramadan, tetapi nyatanya malah tak ada karena COVID dan lain-lain, akhirnya akan mundur. Mungkin akan datangnya sekitar bulan Juli. Nah, ini bersamaan dengan musim panen gula di Indonesia yang kemungkinan akan sangat terpukul dengan adanya impor ini. Nah, pertanyaan saya, apakah memang perdagangan yang terjadi antara ini salah satu contoh ya, Indonesia dengan India ini kan seakan-akan menguntungkan petani sawit, di lain sisi merugikan petani tebu di domestik sini. Nah, apakah perdagangan memang seperti itu? Akan menguntungkan di satu sisi mungkin kelompok tertentu dan akan merugikan kelompok tertentu. Lalu apa sebetulnya yang membuat menjadi kepentingan nasional di dalam perdagangan itu seperti apa? Contohnya dalam kasus pertanian, yaitu gula dan sawit ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak Faiz Marwan. Untuk selanjutnya, agar adil Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan pertanyaan yang lewat chat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya baru bisa direspon oleh Profesor Manto. Jadi Profesor Manto ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sudirman Akilie dari Gorontalo. Pertanyaannya yaitu terkait dengan, masih sama Pak, yaitu terkait dengan gula, bawang putih dan juga daging, di mana beliau menanyakan saat ini komoditas daging, bawang putih, dan gula masih menjadi komoditas impor. Lalu kira-kira strategi jangka panjang apa untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan
tiga komoditas tersebut di masa depan. Kira-kira itu dulu Prof. Hermanto, pertanyaan untuk sesi yang pertama. Angga, silakan ditanggapi Prof. Ya, terima kasih. Pertama, saya terima kasih kepada Pak Dubes Gusmardi ya tadi ya, karena kita belajar banyak nih dari pengalaman beliau ya, untold story ya, dan apa namanya, banyak hal tadi tidak ada di dalam teori, tapi memang dibutuhkan ya, jadi apa skill negosiasi, kemudian ketajaman di dalam mengemukakan pandangan atau proposal, keberanian dan sebagainya. Saya kira itu sangat menarik. Kemudian juga saran beliau tadi mungkin Pak Tony, Ibu Wiwit ya, Bu Widya Stutik untuk nanti ada satu FGD khusus gitu ya, membahas atau membaca di dokumen agreement yang 500-an halaman, fokus ke AOA ya, Agreement on Agriculture, apa aja itu yang kita bisa pakai, kemudian nanti yang kita prediksi kita bakal banyak surplus. Kalau sekarang udah di depan mata yang surplusnya kan sawit misalnya ya, yang bisa membuat kita mempunyai suatu proposal atau bahan negosiasi yang kuat. Jadi tadi ditekankan berkali-kali oleh Pak Dubes Gusmardi bahwa weaponnya adalah yang di perwakilan kita atau dubes yang di WTO, tetapi amunisinya ini yang harus diberikan oleh sektoral gitu. Jadi untuk sektoral sendiri memang mungkin di kementerian ada yang memang siap atau bagus, tapi banyak juga nggak siap. Oleh karena itu barangkali akademisi dan para peneliti ya bisa memberikan kontribusinya di sana. Saya kira ini merupakan suatu hal yang bisa kita kita tindak lanjuti ya. Mumpung juga Pak Prof. Firdaus kan aktif di dalam penasihat tim negosiasi. Kemudian tadi juga beliau katakan TRQ ya, tarif rate kuota ini seperti udah lama kan kalau idenya maupun teorinya ya kita ketahui itu, tapi pada waktu mau mengimplementasi kata beliau kenapa kok kita seperti nggak pede, takut apa segala macam ya, sementara hal itu digunakan juga oleh oleh orang atau negara lain ya. Waktu tahun berapa 2003 atau 2004 waktu terkait dengan ban terhadap ekspor log dan sebagainya itu saya kebetulan membantu kehutanan waktu itu ya, juga mengusulkan TRQ antara lain ya untuk dipergunakan ya. Itu saya lupa siapa menterinya ya, tapi kepala badan litbangnya masih Pak Hadi Pasaribu pada waktu itu. Jadi ya itu tadi saya kira itu sesuatu yang memang penting untuk bisa dilakukan ya. Kalau perlu kata beliau tadi kan formulasi teknisnya bisa juga kita berguru atau mendapatkan masukan dari expert dari luar yang sudah menjalankannya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Faiz ya, Pak Faiz Marwan, apakah antara CPO dengan CPO atau sawit tadi dengan tebu atau gula ada semacam korban ya, bahwa kita ke India berusaha masuk sawit kita ya, tetapi the expense of kita harus memasukkan atau mengimpor gula dari India. Saya kira kalau misalnya kita lihat dari konteks trade off ya, tapi menurut saya nggak perlu ada trade off gitu. Tapi apabila misalnya kita lihat dari trade off, memang secara total nilai kan CPO ini memang sangat besar nilainya ya. Jadi dia malah bukan masuk kepada komoditi pertanian, itu malah masuknya kepada proses food ya, walaupun dia masih setengah jadi gitu. Jadi poinnya adalah kalau dari segi nilai mungkin dia sangat besar gitu. Tapi memang tidak harus buat trade off ya. Artinya kita bisa saja juga mengatur ya timing yang pas untuk masuknya gula tadi itu. Sekitar Juli ini memang ada musim giling ya, sehingga kalau dimasukkan kemudian langsung dilempar di pasar pasti anjlok harga gula gitu. Jadi strateginya barangkali nomor satu
kalau bisa ditunda untuk masuknya ya ditunda ya sampai musim giling selesai. Yang mana seharusnya sebelum musim giling daripada gula. Nomor 2, kalau nggak bisa ditunda, boleh juga masuk pada bulan Juli itu, tetapi tidak langsung dilempar ke pasar dan itu di-announce. Jadi yang penting itu adalah orang tahu bahwa itu tidak langsung masuk ke pasar, tapi misalnya disimpan di gudang-gudang Bulog. Tapi yang paling optimal, yang paling bagus adalah dengan alasan COVID dan sebagainya, mungkin masuknya saja ditunda begitu. Nah, dengan demikian tidak harus ada trade off gitu. Jadi pengambil kebijakan tentu tidak sengaja ya, bukan by design untuk menginikan itu ya, tetapi barangkali ini karena memang masalah COVID maka tertunda. Kemudian Pak Turisman dari Gorontalo ya mengenai gula, bawang putih dan daging, strategi jangka panjangnya bagaimana gitu. Saya kira nomor 1 ya yang paling penting dilakukan itu adalah meningkatkan produktivitas atau daya saing ya daripada komoditi-komoditi itu gitu. Manakala production cost atau unit cost-nya masih sedemikian tinggi karena memang produktivitasnya rendah ya dibandingkan dengan produktivitas bawang putih misalnya dari Tiongkok ya atau gula dari Australia atau dari India atau dari Pakistan ya kita kan susah ya untuk walaupun bisa ditutup borders itu tapi risiko untuk illegal trading dan sebagainya itu kan tinggi gitu ya. Jadi nomor 1 saya kira yang paling utama itu ya kita harus membereskan pekerjaan rumah ya, membuat budidayanya lebih bagus ya. Kalau gula berarti produktivitas di kebun tebunya ditingkatkan, di pabriknya rendemen gulanya juga ditingkatkan gitu. Dan kita tahu ya areal juga menjadi masalah ya karena di Pulau Jawa makin lama tekanan konversi itu kan makin tinggi gitu. Jadi strategi apa jangka panjangnya ya strategi mengatasi itu ya baik meningkatkan produktivitas dan rendemen maupun areal tanam dan panen. Nah bawang putih ini udah terbukti di beberapa beberapa kabupaten ya. Kemarin yang Pak Menteri Pertanian panen itu di Temenggung ya, kemudian di NTB ada, di Sumbar juga ada. Jadi dengan ketinggian tertentu itu ternyata bagus juga gitu. Dan harus dikembangkan terus upaya untuk meningkatkan varietas bawang putih ini karena ada argumentasi yang mengatakan nggak begitu bagus karena subtemperate. Ya kalau dibuat penelitian yang terus-terusan itu bisa diatasi. Memangnya padi dulu nggak subtemperate gitu ya kan? Padi kan dulu juga berasal ada yang Japonica dari Jepang, ada yang Indica dari India ya, sebagian juga dari subtemperate, tapi kan bisa dikembangkan terus sehingga cocok dengan kita gitu ya. Demikian juga untuk daging. Jadi strategi jangka panjangnya tadi ya hal-hal basic dari penelitian pengembangan sampai aksi real ya meningkatkan produktivitas itu. Kira itu jadi bukan di trade-nya ya, kalau trade-nya kan bisa standar lah untuk instrumen kebijakannya, tapi lebih kita mengerjakan di aspek teknisnya. Oke, terima kasih banyak Prof. Hermanto. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua untuk tanya jawab. Selanjutnya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan Pak Robin Bahari. Silakan Pak. Pak Robin Bahari, apakah masih online? Oke, silakan Pak Robin. Halo, Pak Robin. Oke, sepertinya ada. Oh ya, silakan Pak Robin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Prof, ini mau bertanya. Sekarang kan lagi ini pembahasan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih yang lagi ramai, Prof. Iya. Nah, setelah saya udah coba baca-baca juga terkait ini, khususnya yang di bidang pertanian. Salah satu alasan perubahan dalam RUU Cipta Kerja itu terkait dengan pertanian, ada 4 undang-undang pertanian yang khusus diusulkan untuk diubah. Ini terkait dengan sengketa WTO, yaitu Undang-Undang 18 2009 tentang PKH, Peternakan Kesehatan Hewan, Undang-Undang 13
2010 tentang hortikultura, Undang-Undang tentang pangan, dan Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang Bapak sudah mention tadi, beberapa poin. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam draftnya kita lihat, itu semua ketentuan yang terkait dengan self-sufficiency, produksi pertanian dalam negeri, itu semua dihapus ya. Misalnya di pasal 15, pasal 36 di Undang-Undang Pangan, kemudian pasal 15, pasal 30 di Undang-Undang Pertanian, itu terkait dengan proteksi impor pertanian. Itu semua diubah, kemudian dibuat lebih general, artinya sudah tidak ada lagi perlindungan terkait dengan produsen pertanian dalam negeri, seperti yang Bapak paparkan tadi di Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Petani itu. Nah, pertanyaannya, ini kan secara konstitusi dia bertentangan dengan konstitusi tentang mengenai perlindungan pertanian dalam negeri ya, hak hidup orang banyak yang di Indonesia. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai masyarakat, kemudian secara stakeholder, kemudian ini juga hal ini akan diusulkan juga di dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan masukan. Khawatirnya saya akan terjadi liberalisasi sektor pertanian ini. Ya, kalau seandainya masih berlaku saja Undang-Undang Pangan tadi, Undang-Undang Perlindungan Petani, kondisi pertanian kita masih seperti ini, bagaimana lagi kalau dibuat secara umum, artinya sudah tidak ada lagi pembatasan terkait dengan impor atau perlindungan produksi pertanian di dalam negeri. Ya, saya minta tanggapan Prof terkait ini. Kemudian yang kedua buat Pak Dubes ya, bisa ditanya Pak Dubesnya kan? Ya, saya ingin bertanya saja kepada Pak Dubes ini terkait dengan cerita di balik ini. Indonesia kan kalau dari data yang saya dapatkan itu yang sebagai tergugat ya dalam badan sengketa di WTO ini kan ada sekitar 5 kasus ya. Yang pertama itu Amerika Serikat dan Selandia Baru tentang aturan impor hortikultura, kemudian Uni Eropa itu terkait sengketa rokok kretek, kemudian Brazil tentang impor ayam, Taiwan dan Vietnam tentang safeguard besi dan baja tertentu, serta terakhir Brazil aturan impor daging sapi. Dan yang paling terakhir ini Brazil dan Amerika Serikat ini menang ya melawan Indonesia dalam sengketa di WTO. Kemudian kita dikenakan retaliasi atau denda sekitar 7-9 triliun. Nah, saya mohon informasinya kenapa kalau dari data yang saya lihat ini Indonesia sepertinya selalu kalah dalam sengketa-sengketa yang terjadi di WTO seperti itu. Mudah-mudahan bisa ada informasinya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Robin Bahari. Prof. Hernanto mohon izin, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait, saya bacakan. Yang pertama masih terkait dengan perlindungan petani. Ini dari Pak Danang dari Kementan. Pertanyaan beliau terkait dengan pasal-pasal di UU Pangan, kita terutama terkait regulasi yang mengharamkan impor pada saat musim panen. Ternyata kita dianggap melanggar rules WTO di GATT. Kira-kira seperti apa jalan tengah bagi kita selain tidak melanggar prinsip WTO, tapi kita tetap melindungi smallholder farmers kita. Lalu masih satu lagi, Prof, mohon izin, satu lagi kan masih terkait juga hal yang sama, dari Bapak Adis Imam Munadar. Beliau menanyakan tanggapan dari Prof. Hernanto, di mana kebijakan pangan lebih berfokus pada pangan murah, bukan pangan terjangkau, jadi selalu merugikan produsen petani, ditambah lagi kebijakan yang agak sedikit urban bias policy yang menguntungkan konsumen. Kira-kira tanggapan Prof. Hernanto seperti apa? Mangga, Prof. Hernanto. Ya, yang pertama Pak Robin, Undang-Undang Cipta Kerja. Memang saya sendiri cenderung menempatkan diri atau berposisi seperti yang tadi dijelaskan Pak Gus Mardi ya, bahwa pertanian ini nggak bisa kita lihat seperti industri pada umumnya gitu ya. Jadi produk pertanian atau komoditi pertanian di-treat sebagaimana produk daripada industri kayak tekstil atau apa yang lain ya, mobil dan sebagainya. Karena apa? Walaupun tadi kan dikatakan walaupun persentasenya terhadap total nilai yang diperdagangkan secara global hanya 10%, tapi banyak sekali isu-isu strategik di belakangnya.
terkait jumlah petani yang jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian yang masih sangat banyak, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu kemiskinan pedesaan atau pertanian, terkait juga dengan isu lingkungan yang memang langsung lokusnya adalah di pertanian atau pedesaan, ya, dan politik juga, ya, jadi strategic commodity gitu, ya. Jadi saya kira kita nggak bisa senaif seperti yang tercantum di dalam rencana undang-undang Cipta Kerja itu, ya, mengorbankan begitu saja, ya, beberapa hal. Boleh saja disatukan, ya, beberapa undang-undang tadi, tapi jangan dihilangkan, ya, tetap harus ada pasal-pasal yang bisa kita jadikan sebagai perlindungan orang di dalam EOA sendiri, Agreement on Agriculture sendiri masih memungkinkan, ya kan, masih memungkinkan kita ada domestic support, ya. Nah, kemudian juga competition tadi dalam hal ekspor subsidi dan sebagainya. Jadi terlalu menurut saya kita benar-benar jadinya urban bias seperti kata Pak Tony, ya, terhadap pertanian kita yang sesungguhnya memang level of playing field-nya sendiri memang belum kuat gitu. Jadi yang harus dicari itu adalah justified protection, ya, perlindungan yang terjustifikasi, yang mana hal-hal itu masih masih dimungkinkan untuk dilakukan. Jangan kita korbankan gitu. Untuk sektor-sektor yang memang tidak sestrategik pertanian silakan, ya, tetapi ya ambil contoh lah yang tadi diilustrasikan Pak Dubes juga, ya, bahwa pertaniannya negara maju yaitu Amerika dan EU, ya, khususnya tadi katakan OECD, total daripada subsidinya saja 1 tahun itu berapa tadi, 350 billion US, yang berarti rata-rata perharinya adalah 1 billion, ya. Dengan yang seperti itu mereka menjadi oversupply, dan oversupply akhirnya mereka memaksa kita untuk membuka pasar kita gitu, ya, untuk membeli produk mereka. Karena apa? Dengan subsidi yang sebesar itu unit cost untuk memproduksinya kan menjadi lebih murah. Mana mampu kita berkompetisi dengan hal yang seperti itu, ya. Jadi di situ saja, ya, lantas kita makin buka lagi, ya makin menghancurkan pertanian kita gitu, ya. Jadi kalau memang Pak Robin atau kawan-kawan lain yang terlibat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu masih bisa rubah, saran saya sih coba dilihat lagi lah untuk diperbaiki, ya, jangan mengorbankan pertanian kita dan para petani kita, ya. Kemudian Pak Danang Kementan, ya, mengenai impor, ya, tadi juga ada WTO, ya, tidak sesuai ya, ini juga barangkali mungkin cara penulisannya, ya, atau barangkali mengemukakan atau merepresentasikannya, ya, dibuat tadi, ya, agar justified, ya, agar cocok gitu, ya, dengan yang di sana. Artinya bukan kita membuat sehingga tidak ada justified protection itu atau perlindungan terjustifikasi itu tetap perlu ada, ya, tetapi caranya, ya, mungkin wordingnya atau apanya yang mungkin bisa diperbaiki. Karena kalau dengan yang sekarang tadi juga udah dibahas juga, ya, yang saya kemukakan juga di echo lagi sama Pak Dubes, ya, memang langsung bertentangan padahal sama-sama undang-undang gitu, ya. Kita meratifikasi undang-undang nomor 18 juga undang-undang gitu, ya. Jadi udah nggak cocok gitu, ya. Nah, itu yang diindikan. Tapi juga jangan sebebas atau seterbuka atau sepolos, ya, daripada Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi dicari formulasi yang pas. Saya kira kalau substansinya kawan-kawan Kementerian Pertanian atau mungkin kawan-kawan di ITEPS, ya, ada Mas Tony, ada Mbak Bu Wiwit, ya, dan kawan-kawan di sana, ya, Pak Firdaus, tentu bisa bantu, ya, tetapi wordingnya kan dengan para ahli hukum itu juga harus dikawal juga, ya, sehingga bunyinya nanti memang cocok gitu. Karena kalau enggak nanti hanya dilihat dari hukum saja, tidak melihat substansinya atau istilah Pak Gus Mardi tadi amunisinya, nanti malahan jadi kacau gitu.
Kemudian yang terakhir tadi Pak Imam Munandar mengenai pangan murah ataupun urban bias ya. Jadi memang itu sering sekali Pak, dan nggak hanya di Indonesia Pak, malahan ada ahli ya, Profesor Michael Lipton ya. Lipton itu katanya urban bias ya. Ada kecenderungan negara berkembang mengembangkan negaranya ke arah negara industri atau mengembangkan industri lah. Dia polisi ataupun kebijakannya cenderung berpihak kepada pada sektor industri itu. Bahan bakunya dari pertanian dan sebagainya dibuat murah supaya industrinya menjadi bagus, karena tujuan utama adalah nilai tambah yang besar. Nilai tambah yang besar meningkatkan GDP, dan di situ juga ada pajak nilai tambah yang tinggi dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, untuk strategik juga alasan konsumen yang sangat luas ya, karena kalau petani kan sebagian daripada populasi, tapi kalau total populasi kan semua kan konsumen gitu. Bagaimana konsumen yang total itu bisa mengakses pangan yang murah. Jadi ada motif politik juga misalnya ya. Kecenderungan yang terjadi menurut para ahli itu memang seperti itu. Pada saat negara itu sudah makin maju ya, dia justru sudah semakin memproteksi atau semakin memperhatikan petaninya ya. Karena apa, jumlah petaninya udah makin sedikit ya dan sebagainya. Akhirnya supaya orang mau tetap bertani, maka tadinya contohnya negara maju EU maupun Amerika subsidinya malahan tinggi ya. Jepang juga seperti itu. Jadi sebetulnya secara tahapan-tahapan perkembangan ekonomi ya, dengan semakin maju dia nggak akan lagi membuat pangan murah itu gitu. Nah sekarang Indonesia ini kan dibilang berkembang atau negara miskin kan enggak, tapi dibilang negara maju juga enggak, masih pertengahan ya. Nah ini harus pas gitu ya memformulasinya. Yang jelas tadi ya, jumlah petani itu udah kita lihat tadi gambarnya ya, grafiknya itu kan sudah cukup menurun tajam ya, dari kalau 20-30 tahun yang lalu itu masih level 40%-an, sekarang kan 30% kurang gitu ya. Angkatan kerja yang bertani gitu. Jadi katakanlah produktivitas sudah harus digenjot di situ, karena kenaikan produktivitas pertanian ya, atau produktivitas daripada petaninya itu otomatis dia menghasilkan lebih banyak ya, menghasilkan lebih banyak kemudian processing menjadi lebih banyak, sehingga demand terhadap komoditi pertanian jauh makin banyak, harganya kan makin bagus gitu ya. Kalau tidak ada tambahan permintaan dari processing ya, istilahnya kurva permintaannya sama padahal dia inelastik, pertambahan produksi tadi justru menghancurkan harga kan gitu. Tapi dengan menggeser kurva permintaan ke kanan, yaitu dengan adanya tambahan permintaan dari industri, bahan baku dan sebagainya, ya maka in total income mereka tinggi gitu. Jadi kalau harga boleh lebih murah ya, tetapi volumenya jauh lebih besar, in total kan total revenue atau total income-nya akan tinggi gitu. Nah itulah juga pentingnya kita skalanya juga harus dibesarkan. Jadi kalau skala atau luasan usaha taninya seperti beras atau padi sekarang ini ya memang susah ya. Tapi kalau dia bisa ditingkatkan ya ini. Jadi structural transformation juga ya. Jadi yang harus dikerjakan harus secara struktural juga. Jangka menengah panjang lah untuk itu. Terima kasih Pak Tony. Oke, terima kasih Prof. Hermanto. Sebelum kita lanjut, Bapak-Ibu sekalian, ada sedikit ini konfirmasi, baik itu dari Kementan maupun juga dari Prof. Firdaus. Ini Prof. Firdaus ternyata masih terus monitor kegiatan kita, dan alhamdulillah banyak juga peneliti, pemangku kebijakan di dalam acara kita kali ini. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pak. Ya Pak? Pak Gus Mardi tadi ada ditanya juga kan? Iya, betul Pak. Sebelum ke Pak Gus Mardi, ini saya ada tambahan sedikit dari Prof. Firdaus sebelum ke Pak Gus Mardi. Karena ini mengklarifikasi pertanyaan Pak Robin tadi, Pak. Mohon izin Pak Dubes ini untuk menambahkan pertanyaan Pak Robin. Jadi dari Pak Danang ada sedikit koreksi bahwa Indonesia tidak selalu kalah, ya, bahwa untuk negosiasi dengan ataupun kasus dengan Brazil, chicken and chicken product kita tetap menang, lalu juga halal measure kita menang. Jadi ini sedikit dan menambahkan informasi dari pertanyaan Pak Robin tadi. Lalu untuk
Prof. Hermanto dan juga Pak Dubes Bustami. Ini ada titipan respon Pak dari Prof. Firdaus karena tadi mendengarkan ulasan dari Prof. Hermanto dan Pak Dubes Bustami. Jadi Prof. Firdaus mengatakan bahwa saat ini sudah ada bahan komplit training AOA pada akhir 2018 yang dilaksanakan oleh WTO Jenewa di Bali untuk 15 negara Asia Pasifik. Kebetulan Prof. Firdaus mendampingi Direktur Pertanian WTO dan konsultan WTO. Lalu yang kedua, memang betul posisi ofensif dan defensif perdagangan luar negeri kita harus lebih jelas, namun setidaknya sejak 2012, koordinasi antar kementerian terutama Kemtan dan Kemdak sudah jauh lebih baik dengan adanya Satgas dan juga tim WTO Pertanian secara khusus yang dibentuk dengan SK Mendak. Jadi ini sekedar menambahkan informasi yang tadi diulas oleh Prof. Hermanto dan juga Pak Dubes. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dubes untuk memberikan tanggapan. Ada pertanyaan tadi Pak Dubes dari Pak Robin. Mangga Pak Dubes. Suaranya Pak Dubes masih di mute. Punten, Pak Dubes Gus Mardi, suaranya masih di mute. Ya, saya udah, oke. Oke. Silakan Pak Dubes. Ya Pak, tadi saya meninggalkan ruangan dulu. Pertama saya ingin tanggapan dari pertanyaan yang pertama tadi mengenai masalah CPU dengan Eropa, dan kita setelah itu kita melakukan perundingan dengan India, karena Eropa sebenarnya ekspor tidak terlalu besar, tetapi ini bisa merambat ke negara-negara lain. Nah, tadi trade off dengan gula, ya. Nah, India memang mengkonsumsi CPU cukup besar, artinya pasar kita di CPU di India juga cukup signifikan. Semua neraca perdagangan kita surplus itu karena CPU sebenarnya. Nah, India ini pintar juga. CPU boleh kita buka, less than 40% berapa ya? Kalau nggak salah dia itu punya ring tarif antara 40 sampai 80. Jadi dia akan turun mungkin sekitar 40, mungkin sekitar 30%. Karena dia sendiri, India ini memproduksi minyak, bukan sunflower, soybean oil. Ya, mereka juga memproduksi itu, dan ya supaya dia tidak berkompetisi di dalam negeri, maka import CPU-nya sendiri ya itu dikenakan tarif yang bisa mengimbangi harga soybean oil-nya yang diproduksi oleh India. Nah, selalu mereka mengatakan ini yang mereka sebut countervailing duty. Jadi duty atau pajak yang mereka lakukan untuk meng-countervail harga itu supaya bisa sama dengan harga yang mereka produksi di dalam negeri. Nah, ini menjadi kebijakan India, dan kemudian India minta juga gula tadi kan, gula kepada kita. Nah, ini mohon maaf nih Profesor Pak Hermanto, gula kita itu hanya satu-satunya negara di dunia ini yang membedakan gula itu berdasarkan proses. Ya, ada proses yang rafinasi, ada non-rafinasi. Sebenarnya kalau kita lihat gula itu sendiri, itu ada gula yang namanya cane sugar, ada namanya yang beet sugar, yang dari umbi-umbian. Ya, jadi kalau Eropa itu dia banyak memproduksi dari beet, maka cane sugarnya sedikit dia agak fleksibel. Ya, kalau Amerika dia banyak cane sugarnya, oleh karena itu dia agak ketat memprotek perdagangan gulanya. Jadi dengan kuota tarif dan lain sebagainya. Jadi lebih sangat transparan. Jadi orang tahu itu nanti tahun ke depan itu kira-kira berapa itu sudah tahu, karena kuota itu mungkin tidak jauh berbeda dan tarifnya pun tidak jauh berbeda, sehingga perencanaan perdagangan dan perencanaan produksi itu sangat bisa dilakukan dengan kuota tarif sistem.
Nah, ini yang perlu kita yakinkan nih pemerintah ini. Sekarang ini, ya saya selama saya di pemerintahan, saya nggak berhasil meyakinkan itu dengan alasan tadi yang saya sampaikan. Dan yang kedua adalah kenapa itu kita disebut trade-off, ya itu biasa di dalam suatu perdagangan, ada yang bisa kita trade-off, ya kita trade-off. Gitu ya. Selama masyarakat di komoditi itu bisa menerima, gitu ya. Nah, menurut saya itu diterima. Saya nggak tahu apakah masyarakat gulanya nggak ngerti atau baru tahu belakangan, kemudian kaget-kaget gitu ya. Nah, ini kalau itu terjadi, ya harusnya para pengambil keputusan harus lebih transparan ke depan. Ya, jangan sampai nanti ada suatu kebijakan yang apa, dan itu harus kita korbankan yang lain. Tetapi ya saya nggak tahu apakah pelakunya sama ini antara gula sama CPU juga. Ya mungkin kalau sama, ya itu mungkin lebih mudah. Bagaimana kita Nah, ini sudah aman, artinya ekspor kita akan tetap diserap. Tetapi kasus yang ada di WTO, EU, nah ini kan harus kita selesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kalau WTO dan EU mengatakan dia lebih kepada environment approach, nah kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah udah benar gitu ya. Nah, data-data yang mereka dapat dari Indonesia sendiri, saya dengar itu juga tidak tidak meyakinkan dan berbeda-beda. Data dari pertanian produksi CPU mengatakan sekian, data dari KPK pun punya data produksi ini, mengatakan sekian, lahannya menurut BPS sekian, lahan menurut Kementerian Pertanian sekian, nggak jelas ini. Jadi mana yang data yang bisa dipegang, bagaimana cara memperluas lahan itu, apakah dengan pembakaran hutan, apa dan lain sebagainya. Nah ini kan menimbulkan kecurigaan yang harus kita jelaskan. Nah ini saya kira saya pernah menulis di Kompas kalau nggak salah pada waktu Menteri Luhut Panjaitan sama Darmin melakukan press conference di Kementerian Luar Negeri yang secara emosi mengatakan dia akan memboikot produk-produk Eropa. Saya terus terang mengatakan di dalam artikel saya, ya sebaiknya jangan emosi seperti itu. Dan tetapi benar nggak ditanggapi sama Eropa. Nah, apa artinya? Ya mohon maaf kalau dia bilang kita childish, ya bisa diartikan seperti itu. Kenapa kita begitu emosi? Padahal itu kan ya sesuatu yang bisa di-discuss, sesuatu yang bisa diselesaikan secara lebih baik gitu ya. Nah, mereka membawa ke WTO. Nah, sekarang WTO tidak ada affiliate body-nya. Kemarin sudah dikatakan oleh Samsul, Amerika masih, ya Amerika pinter, dia tembak betul jantungnya WTO itu. Itu jantungnya WTO ditembaknya. Ya, karena WTO itu adalah rule base, dan semua keputusan itu harus dilaksanakan. Dan kalau affiliate body mengatakan bahwa dia salah dan itu dia endorse, harus bisa diretaliasi, dia bisa retaliasi berdasarkan endorsement daripada affiliate body. Dan kita pernah melakukan itu dengan Amerika. Tetapi kita sendiri terus takut. Ya, saya yang memulai mengenai clove cigarettes, saya bawa ke WTO, saya katakan Indonesia, walaupun ini cuma $100 juta ekspor Indonesia, tapi Anda Amerika melanggar ketentuan agreement yang ada di WTO. Kita mau membuktikan bahwa Anda itu melanggar. Kita buktikan, benar dia melanggar. Nah, jadi itu sebenarnya kalau dilihat nilainya ya only $100 juta, tetapi kita mengeluarkan uang ya kira-kira hampir $500 juta rupiah untuk kita bisa menang di dalam WTO. Nah, ini Pak, jadi satu hal yang ingin saya masalah kebijakan gula, saya kira
Ya nggak tahu lah bagaimana nih menyelesaikannya. Terlalu banyak rent-seeking lobbies yang ada di situ, sehingga menjadi complicated. Jadi gula dibedakan berdasarkan proses, ya apakah itu tepat? Nah, coba mungkin dari teman-teman yang independen di IPB, di pertanian, mungkin bisa melihat ini jangka panjangnya bagaimana ini? Ya, apa betul ini petani gula ini bisa diprotek dengan membedakan dua jenis, dua gula yang berdasarkan proses, vis-a-vis dengan petani gula. Yang petani gula ribut terus, yang memainkan bola ini menjadi kadang-kadang menekan pemerintah. Padahal dia dapat juga situ. Jadi ini satu masalah yang dilihat, yang kemudian tadi Pak Robin apa Pak ya? Lupa saya. Pak Robin, mohon maaf. Pak Robin tadi apa ya Pak? Itu terkait perlindungan petani, Prof. Pak. Perlindungan? Perlindungan petani, Pak. Oh ya, perlindungan pertanian. Nah, ini kan harus ada suatu kebijakan yang betul-betul pro kepada petani. Ya, bagaimana kita mempro petaninya? Nah, kalau kita lihat Agreement on Agriculture, kita bisa melakukan perlindungan-perlindungan dalam bentuk subsidi yang katanya ada di Green Box, ada yang di apa lagi namanya export export competition and so on. So bisa nggak kita melakukan itu? Ya, yang apakah bisa direct subsidi pun bisa kita lakukan? I don't know. Bisa, kalau nggak bisa ya kita harus rubah itu semua yang ada di dalam WTO agreement. Otherwise, ya kita hanya bilang, ya kita nggak hanya ngomong aja perlindungan petani, nggak bisa kita melindunginya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kepemilikan lahan yang hanya setengah hektar per petani. Itu juga salah satu alasan kita dulu mengatakan ya pertanian itu sulit untuk berkembang. Nah, karena gimana kalau di negara maju di Amerika sudah multinational company, ya pakai mesin, pakai ini, kemudian teknologi juga apa sehingga kualitinya juga menjadi lebih baik, dia cost-nya lebih rendah dan dia masuk kepada semua negara. Coba ayo protect itu, kasih macam-macam mengenai ini kedelai. Pasti si Amerika ribut ya. Dia cari market, kemudian dia kaitkan kepada kebijakan-kebijakan lain. Indonesia akan tetap sulit karena kita banyak suatu kebijakan-kebijakan yang kita buat berdasarkan kemauan kita sendiri. Kita nggak melihat itu apanya. Jadi ini satu kelemahan kita. Sekarang mari kita buka aja kelemahan kita coba bagaimana kita memperbaiki. Kalau nggak sekarang ya mungkin 2-3 tahun ke depan gitu ya. Tetapi at least everybody know apa yang harus kita lakukan itu, kemudian kita perbaiki public policy-nya, ya supaya bisa jangan ini. Itu saya kira perlindungan kepada petani, perlindungan kepada konsumen juga penting. Itu kita juga. Saya sekarang ada di consultant di trade facilitation. Yang satu-satunya yang agreement yang kita sepakati di Bali, yang trade facilitation issue agreement yang akan come into force pada tahun 2022 nanti, yang baru kita ratifikasi 2017 kemarin. Nah, ini banyak sekali nih prosedur isu yang harus kita selesaikan. Jadi gitu Pak. Jadi makanya tadi perlu ada focus group on discussion. Terima kasih banyak Pak Dubes atas informasi dan jawabannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah 17.40, berarti kita sudah masuk ke akhir acara kita untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Hermanto yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan para peserta diskusi, dan juga Pak Dubes Gustami yang mendadak kita minta tolong untuk memberikan tambahan knowledge kepada kita terkait dengan pengalaman beliau
selama menjadi Dubes. Dan Bapak Ibu sekalian, besok kita akan masih lanjut, dan sebenarnya besok kita akan bahas yang lebih detail terkait dengan pertanyaan Pak Robin tadi. Insya Allah besok Pak Dubes R. Widodo akan banyak menyampaikan terkait dengan DSB ya Pak R. Widodo ya, terkait dengan dispute khususnya terkait dengan pertanian yang akan dibahas secara detail pada sesi yang ketiga besok atau hari yang ketiga dari webinar series kita ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akan ketemu lagi besok mengenai link nanti akan diberikan oleh tim kami, dan ada beberapa informasi tambahan yang kami juga publish di chat ya terkait dengan isu-isu WTO dan juga pertanyaan dari para peserta. Lebih pada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sampai ketemu besok ya. Lebih kurangnya saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan acara ini berguna bagi kita semua dan berkah untuk kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, kita akan foto dulu bersama. Mangga, Mbak Hastuti, kita akan melakukan apa istilahnya dokumentasi ya untuk hari ini. Silakan, Mbak Tuti, untuk dikoordinir. Baik, mohon dibuka layarnya Bapak Ibu semua. Mbak Ica juga di backup ya, Mbak Ica. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf karena banyak. Ya. Oke. Senyum Bapak Ibu. Masih ada yang ditutup. Oke. Baik. Sebentar, pelan-pelan. Oke, sudah. Baiknya sudah juga ya. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dubes, Gus Mardi Bustami, Pak Hermanto, Pak R. Widodo, dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Pak Hermanto. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Bu Delima. Pak Tony. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bu, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih Pak Sampai ketemu Erwin, besok. Pak Hermanto. Pak Hermanto, kita kumpul lagi. Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Nanti akan kumpul-kumpul lagi kita Bu. Iya. Bu Aderina, apa kabar? Bu, baik-baik Bu. Terima kasih Mbak. Oh, aduh, ada Bu Aderina ya. Lengkap Pak. Lengkap ya. Ini zaman saya banyak saya lihat nih. Si Dona nggak ada kali ya. Iya. Salam Bu Adelina. Sibuk Pak. Halo Pak. Ya. Malu. Sampai jumpa besok.